warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya intens ngomongin cendawan atau jamur trichoderma sebagai pupuk sekaligus biofungisida. Nah, biar nggak itu-itu aja masih seputar jamur sih. Kali ini saya mau ngomongin jenis lain, tapi dengan morfologi dan manfaat yang beda. Oke, cendawan yang saya mau bahas ini udah cukup dikenal baik ya dalam dunia pertanian. Namanya Beauveria bassiana atau sering disingkat BVR sama petani kita. Nah, menurut penelitian, BVR ini cukup efektif sebagai entomopatogen serangga, gak? Toh, apa itu? Jadi sederhananya, jenis cendawan ini bisa menyebabkan si serangga nggak enak badan, terus tewas, gak? Oke. Biar ada gambaran dikit gimana kerennya si mikroorganisme ini bekerja secara alamiah sebagai pengendali hama. Jadi gini mekanisme patogennya, gak? Ketika jamur ini kontak dan menginfeksi tubuh serangga, nah BVR ini masuk dan bereproduksi dalam jaringan tubuh si hama, gak? Terus BVR ini mengeluarkan racun namanya Beauvericin yang berkembang terus dan menyebabkan si hama jadi sakit sampai akhirnya tubuh si hama nggak bisa mentoleransi si racun dan endingnya tewas. Ciri-ciri serangga yang tewas terpapar BVR ini kaku, kayak mumi yang tertutup micelia atau jamur berwarna putih. Dan kerennya nih ya, setelah serangga yang tadi terinfeksi BVR tewas, jamur putih yang muncul di permukaan serangga itu, sporanya menyebar ke lingkungan, terpapar dan menginfeksi lagi serangga yang masih sehat. Nggak cukup di situ, serangga yang udah sakit, belum mati tapi udah terinfeksi, nah feses serangga ini juga bisa membawa spora yang bisa menularkan serangga sehat lainnya. Dan begitu terus sampai populasi serangganya terkendali. Menurut penelitian, jamur ini nggak berdampak pada tanaman dan manusia, jadi aman lah. Terus menurut catatan, ada 175 jenis serangga yang efektif bisa terserang BVR ini. Tapi yang paling umum biasanya menginfeksi kayak walang sangit, worm coklat, penggerek batang, kutu daun, dan masih banyak yang lainnya, gak? Nah, sekarang kalau head to head keunggulan BVR ini dibandingkan insektisida kimia apa sih? Oke, pertama BVR nggak ninggalin residu bahan kimia berbahaya di tanaman dan lingkungan sekitar. Kedua, BVR ini nggak nyebabin keracunan buat manusia dan tanaman. Ketiga, BVR ini gampang diisolasi dari alam. Dan keempat, efektif dan efisien terhadap hama sasaran. Oke lah, sekarang kita masuk gimana cara isolasi BVR ini ya. Tutung. Pertama, siapin wadah bisa pakai toples plastik, gak? Terus kemudian isolatnya kita pakai ulat Hongkong atau bisa juga ulat daun yang ada di kebun. Untuk medianya kita akan pakai lapisan tanah yang ada di sekitar pohon pisang ya. Karena di sini diperkirakan banyak inokulum BVR-nya. Next, gali tanah yang dekat sama akar pohon pisang sedalam 5-10 cm. Terus kalau bisa ayak tanahnya supaya kerikil dan sampah lainnya nggak ikut ya. Kalau tanahnya kering bisa disemprot air sedikit aja supaya lembab. Karena prinsipnya BVR ini hanya bisa berkembang baik di tempat yang lembab, gak? Terus kalau udah dapet tanahnya masukin ke toples. Abis itu masukin ulat Hongkong secukupnya. Jangan lupa ya toplesnya dilubangin, ditutup dan disimpan di ruangan tertutup. Estimasi waktu ulat terinfeksi sekitar 3-4 hari lah. Bisa lebih cepat atau lebih lama ya. Ciri-ciri serangga yang terinfeksi yang tadi saya bilang itu ditutupi sama jamur yang berwarna putih.
Oke ya gak? Gitu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada masukan atau pertanyaan, yuk kita diskusi di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab satu persatu ya. Wassalam.